Kakao adalah salah satu tanaman perkebunan yang manja, yang perlu perawatan khusus untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Namun saat musim panen tiba, harga kakao menurun dan cenderung merugi. Entah itu disebabkan oleh faktor kualitas biji kakao ataupun sekedar permainan harga dari para tengkulak. Berikut ini seputar informasi ekspor pertanian Indonesia, mengupas cara mengetahui dan menghitung rumus harga biji kakao. Dan bagi Anda yang sedang menyimak video ini, simak dan perhatikan hingga akhir, kemudian Anda dapat belajar menghitung sendiri. Kakao Internasional atau International Cocoa Organization atau ICCO melansir harga kakao setiap hari. Anda dapat melihat data dan harga kakao melalui situs www.icco.org. Situs ini ada di link deskripsi di bawah ini. Setelah Anda membuka situs tersebut, Anda perhatikan bagaimana pada kolom New York Future atau US dollar per ton. Pada hari ini 2 April 2021 tercatat harga $2.409,33 per tonnya. Kemudian kita melihat kurs dolar terhadap rupiah melalui internet saat ini adalah Rp14.537 per dolar. Jadi harga kakao di pasar internasional tercatat Rp2.409,33 dikali Rp14.537 sama dengan Rp35.024.430 per ton kakao. Maka harga kakao per kilogramnya adalah Rp35.024.430 dibagi 1000 sama dengan Rp35.024 per kilogram. Harga tersebut adalah harga biji kakao kering fermentasi. Di Indonesia pada umumnya petani kakao menjual langsung kakaonya dalam bentuk non-fermentasi. Lalu berapa harga jual biji kakao non-fermentasi? Biasanya pabrik industri pengolahan biji kakao untuk dijadikan olahan menerapkan potongan harga untuk para pengepul dan pengusaha biji kakao dengan potongan harga diskon bervariasi antara 70 sampai 80%. Maka Rp35.024.430 dikali 80% sama dengan Rp28.019 per kilogram. Jika kita perbandingkan selisih harga biji kakao kering fermentasi dan non-fermentasi, maka diperoleh selisih harga Rp35.024 dikurang Rp28.019 sama dengan Rp7.005. Artinya banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa selisih harga biji kakao fermentasi dan non-fermentasi hanya sekitar Rp2.000. Ini sangatlah mempengaruhi para petani dan masyarakat melakukan pasca panen biji coklat yang tidak maksimal atau non-fermentasi. Dan yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah para pengepul biji kakao melakukan fermentasi kembali sebelum diekspor atau dijual ke pabrik industri pengolahan coklat? Cara kedua, pengusaha kakao menentukan harga berdasarkan standar mutu, yaitu melalui range harga. Berikut ini kami sampaikan cara menghitung harga berdasarkan standar mutu kakao yang ditetapkan para pengusaha kakao, yaitu sampah 5%, kadar air 10%, jamur 5%, biji 120 biji per ons. Pengepul dan pengusaha biji kakao menentukan harga berdasarkan range,
antara harga internasional yaitu Rp35.024 dengan harga setelah diskon yaitu Rp28.019. Jika para gudang kakao menentukan harga Rp30.000 berdasarkan standar mutu, bagaimana menghitungnya jika mutu biji kakao di bawah standar yang ditentukan? Cara menghitungnya berdasarkan hasil pengurangan sampel dari pengujian mutu yang ditetapkan. Petani menjual biji kakao kering kepada pengusaha kakao berjumlah 100 goni. Masuk 100 goni kakao. Setiap karung goni diambil sampel 0,5 kg. Jadi 100 goni kali 0,5 sama dengan 50 kg sampel keseluruhan. Dari 50 kg sampel keseluruhan karung goni biji coklat tersebut dilakukan pencampuran. Lalu diambil 1 kg atau 1000 gram untuk sampel uji kadar untuk mengetahui standar mutu biji kakao. Cara pengujian kandungan sampah atau bahan ikutan lainnya. Dari sampel uji tersebut diambil 1000 gram biji kakao, kemudian dipilih dan dipisahkan dari sampel yang ada dan ditimbang. Ditemukan sampah berjumlah 60 gram, kemudian biji bagus 940 gram. Jadi 60 gram sampah dibagi 1000 gram hasilnya 6%. Jadi kekurangan standar mutu dari sampah tercatat 1%. Standarnya adalah 5%. Untuk menghitung standar jumlah biji, sampel uji diambil 1 ons atau 100 gram. Lalu hitung berapa jumlah biji kakao. Terdapat jumlah biji kakao tersebut berjumlah 130 biji per ons. Sementara standar yang ditetapkan 120 biji per ons. Jadi kekurangan dari standar jumlah biji yang ditetapkan tercatat sebanyak 2%. Cara menghitungnya, 1 biji dibagi 0,2% dikali 10 biji. Untuk menghitung sampel kadar air, dari sampel diambil 1 ons atau 100 gram, lalu dimasukkan ke dalam tester air. Maka diperoleh kadar air 11%. Sementara standar yang ditetapkan 10%. Jadi kekurangan standar kadar air tercatat 1%. Untuk menghitung kandungan jamur pada sampel uji biji kakao. Sampel diambil sebanyak 1 ons. Kemudian digunting seluruh sampel. Dan pisahkan mana biji kakao yang terserang jamur dan mana yang tidak. Kemudian ditimbang. Setelah ditimbang diperoleh biji coklat yang berjamur 60 gram dan biji bagus 940 gram. Jadi 60 gram dibagi 1000 gram hasilnya 6%. Kekurangan biji kakao dari standar jamur yang ditentukan 5%. Tercatat 1%. Jika digabungkan seluruh standar mutu biji kakao yang ditetapkan, sampah 5% hasil uji 6%, sama dengan 1%. Kadar air 10% hasil uji 11%, sama dengan 1%. Jamur 5% hasil uji 6%, sama dengan 1%. Biji 120 per ons, hasil uji 130 per ons sama dengan 2%. Jadi total standar hasil uji 5%. Jika para pengusaha mengambil range harga biji kakao standar ICCO Rp35.024 dengan harga setelah diskon Rp28.019 dengan rata-rata Rp30.000. Maka harga biji kakao di gudang Rp30.000 dikurang 5% dari kekurangan standar mutu biji kakao yang diterima menjadi Rp28.500.
Dan jika dibandingkan dengan cara yang pertama, diperoleh harga Rp28.019 per kilogram biji kakao, dan perhitungan harga yang kedua Rp28.500 per kilogram biji kakao. Memang sekilas terlihat sama, dengan catatan hasil ujinya sampel kurang 5%. Bagaimana jika kurang dari 10%? Demikian informasi ekspor pertanian Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapatkan informasi penting dan menarik lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan salam ekspor.